Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah dokumentasi dari workshop eh, PMM yang diadakan pada hari eh, Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023. Nah, ini adalah rangkaian acaranya, diantaranya yaitu penyampaian tentang rapot mutu pendidikan dan juga tentang perencanaan berbasis data. Ini untuk memetakan kira-kira program apa yang bisa dilakukan untuk dimasukkan di dalam rencana kerja tahunan kepala sekolah. Selanjutnya adalah berupa uh, sesuai dengan yang ada di benahi, yaitu guru-guru akan mengakses dari platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini kondisinya memang berbeda-beda. Beberapa guru mahir ya untuk modal itu, karena modal itu sebenarnya cukup powerful. Kemudian mungkin yang sudah dilakukan worksheet ya, cuma mungkin harus terus dieksplor. Quizzes itu juga sepertinya bagus ya. Kemudian ini ada pelatihan kelas point namanya. Kelas point itu kayak PowerPoint tapi dia interaktif banget gitu ya. Memang ada yang berbiaya Bapak Ibu, jadi saya tidak ingin satu dua guru untuk ikut itu kita biayai. Bayarnya itu 50.000 sebenarnya nggak terlalu ini ya. Tapi nanti kalau bisa diimbaskan itu bisa gitu. Kemudian ini ada game edukasi juga, tapi ini lumayan mahal 175.000 untuk game Android yang kayak gitu berbasis HTML. Nah ini ya kita menggapai apa yang ada dulu. Kalau betul saya itu insya Allah saya sudah pelatihan di guru penggerak ya, maksudnya tinggal ya, guru-guru cukup antusias ya untuk mengakses dari platform Merdeka Mengajar. Kondisinya memang berbeda, ada yang sudah sampai pada modul 2, ada juga yang sudah aksi nyata, dan ada yang sudah mendapatkan sertifikat. Namun banyak juga yang masih baru memulai di tahap awal. Nah, um, apa yang terjadi di sini yaitu guru diharapkan mencatat ya secara detail tentang materi-materi yang ada, sehingga tidak hanya sekedar menuntaskan dari materi, namun juga yang paling penting adalah guru bisa memahami dan sekaligus bisa menerapkan ya tentang materi yang didapatkan. Karena ini di dalam rapot pendidikan IRD ya, identifikasi, refleksi, dan benahi. Jadi memang betul-betul diharapkan dari pelatihan platform Merdeka Mengajar ini bisa sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan tentang peningkatan kualitas guru, bagaimana menghadapi siswa, bagaimana meningkatkan motivasi, dan seterusnya. Nah, di sini banyak sekali diskusi-diskusi yang terjadi di antara guru, misalkan tentang bagaimana sih melakukan asesmen formatif terhadap siswa. Nah, di kegiatan ini banyak diskusi yang terjadi. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan aksi nyata, yaitu presentasi yang dilakukan oleh guru yang sudah selesai. Dan di sini saya rasa cukup memberikan pengaruh ya, karena guru akan berdiskusi, terlibat diskusi secara aktif untuk mengeluarkan ide dan juga ide-ide konstruktif tentunya terhadap permasalahan sekolah, atau untuk menyamakan persepsi tentang suatu teori ataupun permasalahan. Sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kita sebagai pendidik itu harus tetap belajar karena belajarnya mungkin apa yang bisa kita lakukan ya, terus mungkin pembiasaan sehari-hari mungkin masukannya khusus di matematika mungkin bisa dikembangkan. Nah, berarti sekarang tugas Bapak yang di sekolah, mungkin tugas saya juga sih sebenarnya, tugas kita sebagai semua kita harus mencari tahu dia akar permasalahan kenapa misalnya siswa mengantuk di kelas, kemudian nilai belajarnya rendah, kemudian dia bolos, dan kita harus mencari tahu itu dulu bagaimana. Kemudian setelah itu yang tadi saya pelajari sih, karena kita belajar. Kemudian kita melakukan refleksi sebagai seorang guru, kita harus mencari tahu apa sih kekurangan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan kita yang pertama. Setelah kita mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan kita di dalam kelas,
dengan budi pekerti siswaan ya, itu sebenarnya pokoknya intinya Pak, kita tidak bisa menyalahkan siswa itu sendiri ya. Yang harus kita lakukan adalah kita mungkin yang harus berevolusi menjadi sesuatu yang bisa dibutuhkan siswa, yang menjadi sesuatu yang bisa memfasilitasi siswa. Itu aja sih menurut saya. Atau maksudnya itu kan kita menyatakan Ya perlu dari diri kita dulu, ya, dari diri kita bagaimana supaya anak ini bisa mencontoh. Kemudian tadi memberikan tauladan yang baik tentu dari kita, memberikan motivasi yang ketiga, memberikan motivasi tentunya yang membangkitkan gairah kepada anak ini dalam merubah perilakunya. Kita ceritakan kisah-kisah dulu, kisah-kisah yang baik lah dari para sahabat, kemudian dari anak-anak yang sukses, itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, ya, mengevaluasi tentang perilaku anak ini, kita nasihati pokoknya dengan baik. Jangan terlalu dikerasin dulu, kan itu watak anak itu kalau dikerasin semakin membunuhnya dia. Nah mungkin itu yang memberikan sedikit terkait dengan budi pekerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.